Nah teman-teman, itulah yang buat saya di tahun pertama lari begitu cepat. Karena punya misi ya, tabungan pendidikan. Semua polis tabungan pendidikan saya. Ya, 80% dari 240 itu tabungan pendidikan. Ya, oke. Nah teman-teman, saya juga belajar ya dari Andi Arti bahwa selling itu adalah sharing. Ya, maksudnya apa teman-teman? Selling itu disebut selling ya, kalau kita tidak melakukan apa yang kita nasihatkan atau sarankan. Kita ngomong sama calon nasabah ya, Bu, bagus loh punya polis asuransi jiwa, ya ini melindungi penghasilan ibu. Ya, ibu perlu punya uang pertanggungan 1 miliar misalnya. Tapi kita nggak punya polis, safeguard aja nggak punya, ya kan? Nggak punya polis. Tapi kita kalau ketemu orang, bagus ini ya Bu, tabungan pendidikan bisa ngomong. Kuliah harus direncanakan dari sekarang, ya anak kita nggak ada yang dibukain polis. Itu namanya selling teman-teman ya, ada jarak. Kita tidak melakukan apa yang kita omongkan. Itu pasti selalu ada jarak. Ya, itu hubungannya adalah penjual dan pembeli. Ini adalah ajaran dari Bu Jerema yang saya ingat pertama kali. Ya, bahwa selling itu harus sharing. Lakukanlah apa yang kamu omongkan. Itu penting sekali. Ya, teman-teman, waktu insiden Air Asia ya kan ada agent Prudential juga di dalam. Ya Pak ya, Pak Ray kayaknya pernah cerita ya waktu kita kick off ya. Nah teman-teman, ada juga 20-an nasabah Prudential di situ. Ya, klaimnya semua dibayar. Si agent ya, sang agent nggak punya polis ya, punya 30 nasabah dan nggak punya polis. Saudaranya, kolega saya dokter anak tadi adalah salah satu leader asuransi yang besar di Surabaya, bukan Prudential lagi. Ya, depannya S. Bukan itu. Ada 2 ya, bunyinya S. Ya, ketika kena serangan jantung, ternyata nggak punya polis. Dia cerita sama saya, aduh saudaraku tuh udah leader ya, tinggi loh di perusahaan ini, serangan jantung, nggak punya polis, yang pinjam duit. Nah itu ya teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai kita ini posisinya adalah sharing. Kita harus posisinya adalah sharing ya teman-teman ya. Kalau kita mengajarkan sesuatu ya, Bu, sisihkan 10% dari penghasilan untuk namanya proteksi. Kita juga harus melakukan yang sama. Ya, ya saya maklumi lah kalau masih agent baru atau masih belum punya komisi, nggak apa-apa ya. Tapi kalau punya komisi segera diatur kan keuangannya ya. Nah, jangan sampai kita udah SUM, AM ya, kita nggak punya polis asuransi, nggak punya polis Prudential. Bahaya sekali kan. Dan itu benar-benar pembohongan ya teman-teman. Kita cuma cari duit aja, benar kan? Kita berbusa-busa ngomong di depan dia ya, perlu Bu, uang pertanggungan sekian. Kita sendiri kalau ada duit tambahan, mending buat mobil baru dulu lah ya, biar lebih keren kalau di Parasabah, bohongnya lebih oke. Ya, nah kalau kita posisinya melakukan, kita adalah sharing teman-teman. Ya kita melakukan apa yang kita katakan, itu nggak ada jarak. Jadi ketika saya dengan dia, itu saya juga bisa mengatakan seperti ini, Pak, inilah yang saya lakukan kepada keuangan keluarga saya. Saya anjurkan Bapak untuk mempunyai misalnya uang pertanggungan sekian, ya Pak, ini adalah sebuah saran buat Bapak, dan itulah yang saya lakukan untuk saya sendiri. Kalau perlu buat buku polisnya, ya, itu juga. Ada agent yang jual, cara jualnya seperti itu, ya. Tapi itu kan benar-benar penting, ya, bahwa kita harus sharing. Kalau sharing kita nggak ada jarak, teman-teman. Seperti sama cerita sama teman, cerita tentang sesuatu yang bermanfaat kan? Keluarga aku juga sudah melakukan. Nah, aku sarankan kalian melakukan hal yang sama. Gitu ya teman-teman ya. Nah, agent vs konsultan keuangan. Ini saya nulisnya di sini, boleh? Spidol ada? Ya? Oh iya. Kelihatan semua teman-teman? Karena ini ya Pak. Nah,
Kelihatan ya teman-teman ya? Saya jatuh. Mundur. Ya teman-teman, nah saya belajar nih ya teman-teman ya, ini dari Dr. Arifin. Ya, Dr. Arifin nanya sama kita, kamu mau jadi agent atau jadi konsultan keuangan? Bedanya apa? Ya, saya minggu lalu baru dari Medan belajar dari Dr. Arifin. Ya, agent itu adalah namanya push selling. Nah, ya, jadi apa teman-teman? Push selling ya. Jadi kalau sama nasabah itu mendesak ya. Ayo Pak, segera beli dan menakut-nakuti ya. Kalau nggak beli sekarang nanti bahaya. Nah, kayak gitu ya, menakut-nakuti ya. Nah, kalau konsultan keuangan adalah namanya need selling. Jadi mencari kebutuhan nasabah. Ya, nanti saya ada beberapa tips ya untuk mengetahui kebutuhan nasabah seperti apa. Ya, nah dulu saya seperti ini atau yang push selling. Kalau sudah mendekati akhir tahun sudah ini selling karena kasihan, tahu ya? Pak, tolong ini saya mau promosi Pak. Saya kurang 10 nasabah Pak, tolong dibantu. Please Pak, kalau nggak dibantu saya dipecat dari Prudensial. Sebenarnya boleh juga, tapi bahasanya nggak usah gitu-gitu amat ya. Kita boleh ya minta bantuan sama nasabah kan boleh ya teman-teman ya. Nah, tapi nggak usah gitu-gitu amat ya. Oke, terus kalau agent ya itu tadi yang dipikirkan adalah komisi. Kalau konsultan adalah misi, ya misi. Jadi kepentingan nasabah itu nomor 1. Ya kalau agent pikirnya adalah ya kepentingan bisa aja ya kepentingan dia sendiri. Kita harus jadi konsultan, saya menjadi agent. Kalau agent teman-teman banyak ngomong. Kalau konsultan banyak. Ya. Nah kita jangan terlalu banyak ngomong ya. Oh Pak bagus nih Pak. Keranjang batu Pak, gini ya, ngomong setengah jam kita ngomong sendiri ya. Nah dia nggak dikasih kesempatan ngomong, itu salah ya teman-teman ya. Ya, jadi kita harus banyak bertanya. Kita harus tempatkan dia sebagai orang yang penting. Jangan kita menempatkan diri kita sebagai orang yang lebih tahu dari kita. Ya kita harus bertanya sama dia. Ya Pak, gimana Pak untuk rencana anak Bapak di masa mendatang? Bapak udah ada rencana atau belum? Bapak sudah pikirkan atau belum? Ya, Bapak kalau terjadi satu resiko penghasilan hilang, apa yang Bapak lakukan dengan cara Bapak sekarang? Ya, nah seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus banyak bertanya supaya kita dapat namanya kebutuhannya, ya, need-nya, ya. Kalau agent pengennya closing on spot, bangga sekali ya kalau closing on the spot ya. Wah luar biasa, aku minggu ini setiap hari aku closing on the spot. Ya, nah ternyata kalau konsultan keuangan itu nggak boleh closingnya buru, kecuali kalau akhir tahun. Ya, akhir tahun boleh ya. ya, bercanda. Ya nggak boleh ya closingnya nggak boleh buru-buru ya teman-teman ya. Ayo Pak, ayo ya diburu-buru ya Pak ini. Ya saya potong preminya Pak. Ya saya potong preminya 1 tahun gratis. Nah, saya gitu ya, kita benar-benar buru-buru. Akhirnya yang kita dahulukan adalah kepentingan diri sendiri. Ya itu nggak boleh. Kemudian yang terakhir, nah ya kalau yang agent itu small case. Kalau konsultan keuangan big case. Ya karena dia nggak buru-buru, dia tahu need-nya, dia mendahulukan nasabah di atas kepentingan pribadi, dia banyak bertanya. Ini closing tidak buru-buru ya. Nah, itu ya. Karena apa yang dilakukan dia bisa menjadi big. Ya, kalau agent karena buru-buru, ya karena ngejar kontes akhirnya small. Nah, itu ya teman-teman, ini yang saya pelajari. Oke teman-teman, boleh minta tolong dulu lagi. Nah teman-teman, ini juga saya pelajari ya.
bahwa kita itu memerlukan keberanian untuk mulai membuka mulut untuk presentasi, ya, atau mulai melakukan satu proses penjualan, ya. Teman-teman, setiap orang berani nggak, teman-teman? Setiap orang punya rasa takut nggak? Ya, setiap orang itu pasti punya rasa takut, ya. Agent besar pun saya yakin ya, ketika dia prospecting pertama, pasti punya namanya rasa takut. Jadi kalau Anda mengalami rasa takut, itu jangan dianggap sesuatu yang luar biasa. Orang yang hebat bukan orang yang tidak punya rasa takut. Orang yang hebat adalah yang tetap action walaupun dia mengalami rasa takut. Itulah orang yang hebat. Ya, saya pun takut juga ya kalau misalnya saya prospek sama teman sejawat. Saya ada rasa takut pasti. Ya, tapi karena saya punya tujuan yang lebih penting, ya, saya mengalahkan rasa takut itu, ya. Nah, teman-teman memang perlu keberanian untuk mengambil prospek dan skill, ya. Saat kita diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi, ya. Jadi misalnya ada orang baru, ya, kita kan perlu keberanian ya teman-teman ya untuk mulai kan. Nah, ketika dia udah kasih waktu, ya, Pak Bapak pernah dengar nggak program namanya mengasuransikan penghasilan atau garansi penghasilan? Oh, belum pernah. Apa itu? Nah, waktu itu kita mulai presentasi. Itu dibutuhkan namanya skill ya teman-teman ya. Dan skill ini didapatkan dari belajar dan training. Itu ya. Jadi menurut saya ada dua mentalitas pada saat kita mulai menetapkan seseorang sebagai calon nasabah kita. Nomor satu adalah mentalitas ya dari dalam, ya. Maksudnya secara hati ya. Keberanian itu kan datang dari hati. Ya, pikiran bilang takut, hati bilang ayo jalan. Ya, pada saat kita sudah presentasi memerlukan ya skill, ya lebih banyak skill logika. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita juga harus namanya memahami siklus selling ya. Ini saya di sini nggak apa ya? Kelihatan ya? Kelihatan kan? Saya boleh ulang siklus selling ya? Ngapain sih? Kayaknya udah sering diulang, tapi nggak apa saya ulang ya. Oke. Teman-teman, buat saya penting sekali yang namanya siklus selling. Ya, nomor satu apa teman-teman? Bang nama ya. Kemudian approaching. Kemudian fact finding. Kemudian bangun hubungan ya atau building rapport ya, benar ya. Kemudian presentasi, setuju? Kemudian handling objection ya teman-teman ya. Kemudian closing, delivery ya, tapi saya singkat aja ya. Service, ya after sales. Kemudian bang, ini kita harus pahami dong siklus selling ini penting sekali untuk menilai agent juga, ya. Masing-masing step ini kan ada skillnya. Ada orang yang pintar di bang namanya banyak, nggak bisa-bisa. Contohnya orang asing ya, nggak ada bisa-bisa tuh. Ya, dia berani ketemu siapa aja, dan dia berani prospek siapa aja. Dia benar-benar nggak tahu malu. Ya kan? Ada juga orang-orang yang terbiasa dengan trik 1 dan trik 2 udah bingung ya. Aku mau ketemu siapa ini? Ya kan? Nah, ini adalah skill teman-teman. Approaching juga. Ada orang yang kalau ketemu orang itu udah positif gitu ya, menimbulkan kesan positif. Ya, mungkin karena dia cantik, ya mungkin karena dia pakai rok, enggak ya. Maksudnya ada orang-orang tuh yang pintar approaching. Ya, ada juga orang-orang yang pintar bertanya, fact finding. Ya, kayak intelijen, semua ditanya ya sampai istrinya berapa. Ya, ada juga orang yang pintar dalam membangun hubungan. Ya, ada orang yang pintar presentasi. Ya, kalau presentasi selalu dapat data, tapi nggak ada yang closing. Gimana dia caranya nggak tahu ya kita ya. Ada yang pintar presentasi tapi nggak closing, ya kan? Berarti dia lemah di ini mungkin ya handling objection, ya atau follow up. Ya, dia pengennya 1-2 kali langsung closing orangnya, buru-buru, ya. Nah, itu kita bisa nilai agent dari sini. Ada juga orang agent yang sampai service, ya. Service terus sampai lupa prospek. Ya, service lupa prospek ya. Ada. Nah, teman-teman dari pengalaman saya, setiap orang itu punya skill, ya. Dan kalau boleh saya bagi ya teman-teman ya, ini bisa dibagi menjadi 2 kalau menurut saya. Ya, ini adalah
kanan ya teman-teman ya. Ini adalah kiri ya. Nah teman-teman ya, selain servis ya, ini adalah skill otak kiri. Ya, ini logika. Ya kan? Nah kalau ini skill otak kanan, hubungan. Ya kan? Pernah ini nggak? Pernah lihat ini nggak? Ya. Nah kalau teman-teman, kalau closing itu banyak faktor di mana teman-teman? Banyak kanan atau banyak kiri? Nah, saya setuju ya. Terutama di sini ya teman-teman ya, orang Indonesia. Benar kan? Orang Indonesia itu nggak tahu programnya apa, yang penting kalau dia karena dia senang sama yang nawarin dia beli. Mayoritas nasabah kita itu nggak tahu kadang-kadang ya program polis itu apa aja, benar kan? Tapi yang penting dia senang sama Anda, senang sama baunya Anda, senang sama rambutnya Anda, mungkin dia saudaramu, dia mungkin ya mantan pacarmu, dia beli polis semua. Ya kan? Nah, orang Indonesia masih banyak di sini ya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, banyak orang bilang ya, aku nggak closing sih, kurang apa? Ya, nah saya sering mengingatkan agent-agent saya untuk ya coba kamu hubunganmu sama dia seperti apa? Ya udah nyaman belum? Ya, teman-teman nanti saya akan kasih sebuah tips ya bagaimana membangun sebuah hubungan yang baik dengan calon nasabah lewat namanya memahami karakter manusia. Ya, oke teman-teman, ini ya, ini skill otak kanan, ini skill otak kiri. Setuju? Ya, jadi kalau nggak closing jangan lihat hanya sekedar di logika aja, tapi coba lihat ini juga. Ya, oke, yang berikutnya teman-teman. Makin sederhana makin diingat nasabah. Ya, dulu saya kalau diajarin bikin ilustrasi semua produk kalau bisa saya masukin, ya kan? Polisnya kan lengkap kan? Ya, kalau produk baru masukin, ya. Pokoknya masukin semua lah. Jadi namanya nasi campur ya, nasi campur tarakan. Ya, enak 200 polis kalau bersama. Ya ternyata saya belajar teman-teman ya bahwa makin sederhana sebuah program itu makin bagus. Makin nasabah itu ingat. Sering nggak Anda tanya sama nasabah Anda, nasabah udah nggak ingat ya itu program apa sih? Yang penting nabung Pak, bahaya Pak, bahaya. Karena dia nganggapnya ini adalah sebuah tabungan aja. Artinya kalau keuangannya diturun, yang akan dikorban apa? Tabungan, kan cuma nabung aja Pak. Ya kan nggak masalah. Karena kita presentasinya lewat konsep tabungan dan semua nasi campur di campur adukan. Ya, saya belajar teman-teman ya bahwa semakin simpel itu sekarang semakin bagus. Supaya nasabah tahu, oh aku punya cover utang 1 miliar lewat polis yang aku beli dari Pak Dandung misalnya. Oh saya punya cover penghasilan sebesar 3 miliar. Oh saya punya aset warisan misalnya, ya sebesar 10 miliar. Nasabah ingat ya teman-teman ya. Nah, bahayanya kalau nasi campur, nasabah nggak ingat. Programnya apa aja sih? Yang paling diingat apa teman-teman sama dia? Kesehatan ya. Nah, pokoknya polis kesehatan lah itu. Yang lain-lain dia nggak ingat. Nah ini juga saya terapkan ya di tahun ini. Polis nggak banyak produk, need selling aja, need based policy. Ya, nggak banyak program, nggak banyak produk. Ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah mencari market. Ya. Kita kalau punya ilmu yang oke, presentasi oke, tapi kalau marketnya nggak cocok, bisa closing besar nggak? Seperti Bu Erni kemarin. Ya, misalnya, wah saya juga punya kemampuan presentasi seperti Bu Erni, tapi marketnya ya maaf ya, karyawan gajinya 2 juta, bisa nggak closing berapa kan? Video 150 juta ya per bulan. Nah, nggak bisa kan? Artinya kita punya skill presentasi, kita juga harus marketnya cocok. Ya, kita harus mengembangkan market, mengembangkan skill. Kalau kita biasa referensi ya kita mengembangkan namanya kenalan dan segala macam. Ada agent-agent saya banyak sekarang ya, dia referensi ya. Kalau dulu saya banyak advising, sekarang lumayan banyak agent saya referensi. Ya, jadi itu harus juga kembali kamu cara mengembangkan kenalan, ya, membuat kamu menarik di depan orang gitu-gitu ya. Market itu sangat penting sekali. Ini kan skill ini ya teman-teman ya, betul kan? Ya kan? Skill Bang Ama ya. Barusan kemarin ada awin saya mengeluh sama saya ya. Wah, mau prospek kemana lagi bingung. Ya,
Nah, seperti itu. Berarti dia skill bank, namanya dia harus diperbaiki. Setuju? Ya. Oke teman-teman, saya mau share teknik presentasi yang sering saya lakukan ya. Boleh ya teman-teman ya? Ya. Saya dibandingkan mungkin sama Anda mungkin lebih canggih ya. Teman-teman, teknik presentasi yang saya lakukan ya. Nah, saya banyak belajar dari Pak Lim Tung Ling nih Pak Haji. Ya, di F1 ya beliau ya. Saya belum pernah ketemu sama Pak Lim Tung Ling ya. Tapi buku inilah yang mengubah semua pandangan saya terhadap namanya keuangan. Bukan hanya polis asuransi, tapi keuangan. Ada di sini yang udah baca 6 keranjang 7 langkah? 6 keranjang 7 langkah? Ibu sudah ya? Kok cuma 1? Yang lain bacaannya apa? Buku. Jelas surat itu bacaannya buku. Pak juga udah ya? Oke. Ya teman-teman, saya banyak sekali berubah pandangan saya tentang keuangan. Itu ada dari buku ini. Bukunya ada kok di Gramedia. Bahkan udah dua seri ya, 2 seri. Yang pertama adalah teknik ya untuk mengatur keuangan keluarga, 6 keranjang 7 langkah. Yang kedua adalah mentalitasnya. Ya, nah seperti itu. Nah teman-teman boleh baca ya, karena ini buku ini sangat mengubah pandangan saya tentang namanya keuangan, pandangan saya tentang bagaimana menawarkan polis asuransi, dan ilmu yang saya turunkan ke tim saya. Kalau dulu ilmunya banyak rainbow ya, tim saya itu ilmunya rainbow semua ya. Anak muda kan yang penting modalnya nekat ya Pak ya. Ya, maju aja. Ya sekarang mereka sudah saya kenali. Ya, apa itu 6 keranjang 7 langkah, teman-teman? Ya, saya belajar dari sini. Ya, jadi Pak Lim itu bilang ya, kalau kita punya penghasilan, ini kadang saya gunakan prospek ya, terutama untuk orang-orang yang detail dan mau belajar. Kalau nasabahnya nggak mau belajar, yang penting simpel-simpel aja ya, kita nggak usah cerita yang ini ya, terlalu ribet. Ya. Nah teman-teman, ya ada 6 keranjang yang harus diisi dalam proses yang berurutan dan tidak boleh loncat-loncat ajarannya beliau ya. Nomor 1 ya, dia ada 6 keranjang ya. Ya, nomor 1, kalau kita punya penghasilan, kita harus buat amal dulu untuk Tuhan ya, pay God first. Ya, nah ini udah ngademin nasabah teman-teman ya. Nasabah pertama dia kan agen asuransi ya, nah, dia harapkan kita ngomong semua tentang polis asuransi, enggak ya. Kita ngomong Pak, kalau punya penghasilan Pak, pertama harus ingat Tuhan dulu Pak. Ya, jangan mikir yang lain-lain ya, persepuluhan atau zakat ya, 2,5% tak sisihkan. Ya, karena rezeki ini bukan milik kita, rezeki ini titipan dari Tuhan. Ya, yang nomor 2, kalau ada utang yang nggak perlu, ya, istilahnya pemulihan ya, istilahnya. Kalau ada utang yang nggak perlu, harus diberantas dulu. Ya, ini jarang saya perdalam kalau sama nasabah. Ya, saya langsung yang ketiga. Ya, ketiga ini namanya adalah keranjang keamanan. Artinya apa? Pak, hidup keuangan itu ibarat sebuah perahu. Ya, Bapak, ya biasanya saya juga gambar juga ya, keluarga. Ya, tujuan hidup dari setiap keluarga adalah mengantarkan anak-anak sampai mandiri dan supaya keluarga bisa hidup sejahtera. Ibarat perahu, dia punya tujuan. Nah Pak, perahu ini kan melewati lautan yang lepas ya, ada juga risiko di sana, badai, angin yang akan membuat perahu itu bisa karam. Jadi Bapak pikirkan, sebelum Bapak berlayar, apa yang perlu Bapak siapkan dulu? Adalah itulah yang saya sebut sebagai dana keamanan Pak. Jangan lupa Pak, sebelum pikirkan bagaimana uang ini tambah banyak, Bapak harus siapkan namanya sekoncinya dulu. Kalau terjadi sesuatu di luar rencana Bapak, ya kapal ini jangan karam. Itulah yang saya sebut sebagai keamanan. Ya, dan Pak Lim ya, ini juga saya sangat belajar dari situ. Apa yang harus diamankan pertama dulu adalah apa yang paling berada dalam kehidupan keuangan sebuah keluarga, teman-teman? Apakah mobilnya? Apakah rumahnya? Kesehatan? Ya itu penting juga Bu. Tapi nomor 1 apa? Keuangan loh ya, keuangan. Apa yang paling penting? Penghasilannya dia, betul kan? Kalau rumahnya hilang, mobilnya hilang, kalau dia masih bisa kerja dan punya penghasilan, bisa dibeli lagi nggak? Kalau penghasilan hilang
orang untuk meneruskan hidup sehari-hari, rumah dan mobil bisa dijual. Ya, kita harus kasih konsep itu. Ya, nomor satu penghasilan dulu Pak. Ya, jadi asuransi penghasilan. Ya, penghasilan itu harus diasuransi dalam bentuk apa teman-teman? Penghasilan bisa hilang karena berapa hal? 3 ya, meninggal, cacat atau sakit kritis. Ya, saya sering satu-satu, jadi saya nggak campur adukan. Saya mau kasih dia konsep meninggal dulu, kalau setuju, baru saya nanti masuk ke sakit kritis. Jadi saya jarang, Pak kalau meninggal dan sakit kritis, nah itu saya jarang. Saya closing kan dulu di meninggal, kalau sudah closing, nanti saya tawari dia. Tak mau nggak? Ini ada juga kejadian lain yang bisa mengancam ya penghasilan Bapak. Masih hidup tapi nggak bisa produktif, namanya sakit kritis. Bapak mau ambil nggak produknya? Preminya kalau nggak sekian Pak, kira-kira lebih kurang 1,5 kali lipat kan? Nah saya seperti itu ya teman-teman. Jadi pelan-pelan kalau cara saya prospek. Penghasilan harus diprotek dulu ya. Nomor 2 adalah kesehatan ya teman-teman ya. Oke, kesehatan juga penting. Karena kenapa kesehatan perlu diasuransikan teman-teman? Karena ada sakit-sakit yang biayanya mahal. Kalau cuma sakit DBD, mondok di rumah sakit Surabaya 10 juta, 15 juta, ya setiap tahun pun orang nggak masalah loh bayar sendiri. Benar nggak? Kalau setiap tahun cuma 10 juta, 15 juta, benar ya? Asuransi kesehatan dibuat terutama ya karena ada sakit-sakit yang minta biaya besar. Ya, Anda sudah hafal semua kan? Ya, stroke, jantung, kanker, gula, tensi, ya itulah yang akan menyedot namanya kekayaan. Untuk itulah dibuat asuransi kesehatan. Kalau nggak ada penyakit itu di dunia cuma adanya penyakit demam berdarah ya sekali mondok sembuh itu nggak perlu asuransi Pak menurut saya. Karena orang nggak apa-apa kalau kehilangan 5 juta, 10 juta dalam setahun kan. Tapi ada sakit-sakit yang jahat ya teman-teman ya. Nah untuk itulah kan pemerintah juga membuat asuransi kesehatan. Kenapa saya menempatkan kesehatan di nomor 2 dan asuransi jiwa di nomor 1? Itu sangat mempengaruhi strategi saya di Tamrin. Ya, kenapa teman-teman? Kok nggak kesehatan dulu? Gimana? Ya, lebih besar resikonya itu ya, benar. Ya, jadi gini, kalau kesehatan itu ada ban serepnya, teman-teman. Ada sekunci serepnya. Kalau kapal ini terhantam badai di tengah jalan, walaupun nggak punya sekunci kesehatan, dia masih bisa panggil siapa? Dia masih bisa panggil siapa? BPJS kan? Ya, nah ini ngomong soal market ya. Memang market kita banyak yang masih seperti itu Pak, tradisional. Tapi kalau market Anda udah high end ya, mereka nggak mau lah pakai BPJS ya. Pasti mereka butuh asuransi swasta. Tapi kalau kita hadapi anak-anak muda ini, ya teman-teman saya yang muda ini kan semua diajar. Ya dulu semua diajar sama mereka. Ya, nah lapisan yang menengah-menengah, ya menengah ke atas dikit ini ya, terutama yang pendidikan belum terlalu tinggi, ya, segala macam itu, mereka masih bisa bilang kayak gitu. Kalau sakit kan ada BPJS. Jadi kalau kapalnya ini karam di tengah lautan, dia masih bisa panggil BPJS kan, bayar premi ya. Kalau sekarang harus tunggu sebulan ya. Itu bisa juga sih untuk HO ya. BPJS saja, tapi BPJS juga sekarang kayak asuransi swasta. Masa tunggunya 1 bulan ya. Kalau dulu kan enggak Bu. Ya, sekarang sakit berat sekarang bayar, besok bisa dibayari sama pemerintah. Ya kan? Nah, selisihnya kan kita bayar sendiri nggak apa-apa kan? Kita mau udah di VIP misalnya. Ya, rumah sakit sekarang di bidang kesehatan teman-teman ya. Hampir semua rumah sakit dipaksa untuk BPJS loh. Karena saya ini kan orang medis, saya tahu. Rumah sakit saya aja, rumah sakit elit ya, Pertamina, itu udah bertahan nggak mau terima BPJS, diancam. Kalau nggak terima BPJS, nggak diperpanjang izinnya. Akhirnya nggak mau terima, dan akibatnya apa? Yang sebelumnya BPJS di rumah sakit umum, semuanya ke rumah sakit Pertamina. BPJS rasa swasta, berbuahnya itu. Jadi orang bilang BPJS sudah lumayan nyaman lah, ada AC-nya di rumah saya, kelas 3 ada AC-nya, ada taman bermainnya. Siapa bilang agen asuransi kemarin kelas 3 BPJS menyedihkan kan? Pertamina enak. Nah gitu ya.
Nah, itu teman-teman ya. Saya berpendapat ya kesehatan itu dalam situasi kita ya itu adalah di nomor 2. Karena kita ini kan agen asuransi, teman-teman, benar nggak? Kita kan mikir resiko yang paling berat yang terjadi pada sebuah keluarga. Kalau dia sakit, dia masih bisa panggil BPJS. Tapi kalau hari ini seorang pencari nafkah meninggal dunia, kehilangan penghasilan 10 juta, hari Senin bisa daftar ke pemerintah nggak? Daftar ya, pemerintah kasih bantuan penghasilan, bisa nggak? Dan berat sekali ya risiko kehilangan pencari nafkah. Untuk itu di agama kan kita diajarkan untuk menyayangi anak-anak yatim kan? Karena jadi anak yatim itu sama sekali tidak mudah. Dan itulah yang membuat saya berpikir bahwa itulah risiko terbesar yang harus dilindungi dari sebuah keluarga. Kalau dulu teman-teman dengan pengetahuan teknik saya lama, semua polisnya kesehatan semua. Ya, kesehatan kita nggak ada skill, kita nggak ada pengetahuan. Itulah gunanya belajar, itulah gunanya pengetahuan. Saya dulu bingung ya kalau punya closing gede-gede, premi sekian, yang dijual apa sih? Masa jual AS ya? AS tipe F aja preminya bisa cuma 2 juta. Jadi kan yang dijual ya. Jadi kalau kita nggak upgrade ilmu kita, teman-teman, case kita juga tidak akan upgrade. Dan buku ini ya saya berterima kasih sekali kepada Pak Lin ya. Buku ini benar-benar membuka mata saya. Ya, itulah teman-teman ya. Itu kesehatan dari terbakar waktu. Ada asuransi atau benda tapi nggak usah ditulis, bukan urusan kita ya. Nah, nomor 4 ya setelah keranjang 3 keranjang diisi, kita mulai memikirkan namanya rumah ya, papan, pensiun dan pendidikan. Ini juga cukup merubah karena buku ini bilang pensiun itu prioritas lebih dulu disiapkan daripada pendidikan anak. Kenapa gitu? Dia bilang gini, kalau tidak menyiapkan dana pendidikan, asal orang tuanya masih hidup, bisa sekolah kan? Bisa kuliah kan? Bisa cari-cari orang tuanya ya, bisa kerja tambahan, bisa pinjam uang. Jadi resikonya itu masih bisa ditangani. Kan kita agen asuransi ya, kan kita ngomong resiko. Masih ada backupnya, gitu ya. Nah, kalau pensiun, ya dia bilang ini, kalau nggak nyiapkan dana pensiun, ya akhirnya ketika tua usia 60, dia akan memberatkan anaknya, sehingga anaknya harus menghidupi 2 generasi, 3 generasi sama dia kan, anaknya sendiri, dia sendiri sama bapaknya. Ya, dan itu benar-benar bisa berdampak dalam sebuah keuangan keluarga. Karena anaknya nggak bisa harus hidupin 3 rantai, dia nggak bisa nabung untuk pensiun lagi, membebani generasi di bawahnya lagi. Itu akan menjadi sebuah rantai kemiskinan di keluarga itu. Kalau pendidikan, kalau anaknya pintar bisa beasiswa, ya kan? Gitu. Kalau beasiswa manula ada nggak ya pemerintah ya? Ada nggak? Wah ini orang berprestasi jadi kok manula di beasiswa pemerintah? Nggak ada ya? Nah, kalau pendidikan bisa. Itu ya, itu yang di konsep. Nah, teman-teman, jadi sekarang saya akan menawarkan produk sesuai dengan resikonya. Ya, ini dulu, kalau nggak mau ya ini, kalau nggak mau ya ini. Ya. Kemudian yang kelima, baru kita ngomong tentang namanya pertumbuhan ya, penumbuhan uang. Ini bukan urusan saya Bu, Bapak Ibu lebih pintar kalau masalah soal penumbuhan uang. Ya, rumahnya udah besar, mobilnya udah 5, istrinya udah 3 ya, bukan. Saya nggak bisa seperti Bapak. Dan itu bukan urusan saya ya. Ya, nah, dipuji-puji. Oke, teman-teman, nomor 5 bukan urusan kita. Ya, ini namanya wealth accumulation ya, pertambahan kekayaan, bukan urusan kita. Nah, nomor 6 adalah namanya pusaka ya, seperti buku itu. Namanya apa? Ya, kapan disebut sebagai warisan? Kalau anak-anak sudah tidak bergantung dengan penghasilan. Nah, di situ saya mulai terbuka juga. Oh, seperti itu caranya menawarkan warisan. Ya, legasi atau warisan itu adalah pada saat anak-anak sudah tidak bergantung kepada penghasilan. Ya, Bapak sudah bagus ya, anak-anak sudah besar semua. Ya, saatnya Bapak untuk membagi
kekayaan. Karena kalau tidak dibagi dari sekarang, bahaya ya teman-teman ya. Kekayaan kalau ditinggal orang mati, hartanya menjadi tidak bertuan. Ya, Pak, saya ada sebuah konsep ya untuk menyiapkan warisan ya dengan prinsipnya ya saya sering sebut sebagai SML ya, surplus mudah dicairkan, surplus mudah dibagi dan liquid. Itu kan keunggulan asuransi jiwa. Benar ya, surplus berani manfaat lebih besar daripada premi ya, mudah dibagi, ahli waris sudah bisa ditetapkan bahkan bisa dirubah, dan liquid. Ya, sebelum dari sini saya prospek ya, seorang pengusaha dia mempertimbangkan untuk mengambil warisan ya. Tapi dia merasa belum perlu untuk warisan ya. Jadi kita kasih tahu dia, Pak, ada nggak anak bapak yang kira-kira perlu dilindungi secara keuangan? Ternyata dia punya anak, teman-teman ya, punya 3 anak, 1 anak ini kebutuhan khusus. Ya, kalau bapak nggak siapkan dari sekarang, yang 2 ini udah gede ya. Nah, bapak ada cara ya untuk melindungi anak ini, yaitu dengan menyiapkan warisan khusus ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini secara singkat 6 keranjang 7 langkah ya. Ini buku yang saya baca di awal tahun ini. Sebenarnya udah lama teman-teman, cuma di awal tahun ini tiba-tiba saya buka lagi. Ya, ini benar-benar mengangkat saya karena dulu saya ini posisinya di sini teman-teman. Tahunnya jual polis asuransi aja. Ya, dengan mengangkat ini, ya saya jadi tahu, oh ternyata polis asuransi adalah satu bagian dari rantai panjang mengatur keuangan. Dan saya bisa nasihatkan sama nasabah saya untuk melakukan hal seperti ini. Ya, jadi keamanan itu harus mengenal dulu, baru memikirkan ini dan terakhir ini. Itu ya teman-teman ya. Kalau group selling dengan nasabah, saya kasih materi yang ini. Ya, pinjam dari buku, saya tunjukin, ini bukan saya ngomong ya, ini adalah dari sebuah buku di Gramedia. Kalau dia senang baca, saya hadiah. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya kadang-kadang kalau nasabahnya punya banyak waktu, saya bisa sharing sama dia cukup full. Ya, ada tipe nasabah yang senang diceritain kayak gini. Tipe apa nanti saya sharing ya sama teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman itu tadi kita fokus pada melindungi risiko terbesar. Ya, need ya. Kita mau tahu ya, buat dia itu risiko apa yang paling besar yang dia takutkan dalam keluarganya. Ya, kalau kesehatan tadi Mbak bilang ya, kita ngomong Pak pada saat sakit, ya saya belajar dari Bu Jennifer, nggak boleh bilang kalau, tapi harus pada saat. Pada saat sakit, pada saat meninggal, pada saat terjadi risiko, pada saat tutup usia, pada saat bapak tua, pada saat anak kuliah. Jadi nggak boleh kalau anak kuliah, kalau sakit. Karena kalau dia mikir kalau sakit kan berarti pikirannya, otaknya ya kalau sakit, kalau enggak, gitu ya. Tapi kalau kita bilang pada saat, otaknya mikirnya apa? Sakit, mati, gitu ya. Ya, itu penting loh. Saya suka sekali ya kayak gitu ya. Jadi saya ngomongnya pada saatnya seperti itu. Ya, apa tadi? Pada saat lupa ya, lupa saya. Oke teman-teman, saya mulai mengembangkan namanya need selling ya, menggali kebutuhan nasabah ya. Apa yang menjadi masalah, kemungkinan masalah Bapak yang paling besar? Apakah kalau utang, Bapak punya utang 2 miliar di bank dengan garansi sebuah sertifikat tanpa ada asuransi jiwa, pada saat Bapak nggak bisa lunasin, apa yang terjadi? Asetnya disita. Ya, aset untuk keluarga Bapak disita. Apakah Bapak mengkhawatirkan hal itu? Apa rencana Bapak kalau itu benar terjadi? Ya, sering kita ngomong kayak gitu. Jadi kita bukan nasi campur lagi, polis-polisnya benar-benar spesifik ya teman-teman. Benar-benar income berdaya. Kayak kemarin saya kan di-share ya, polisnya nasabahnya Bu Erni ya. Banyak sekali ya, Nusantara semua tahu ya, saya juga lihat, oh ya. Itu juga polisnya ini ya Bu Erni ya, untuk asuransi jiwa ya, tim 85 ya. Gak ada yang lain-lain. Nah ya, bukan nasi campur ya Bu. Kalau saya masih jadi engineer nasabahnya Bu Erni dulu ya, saya ambilin semua teman-teman ya, ESCC Plus, PADD Plus ya, semua. Pak, Bapak punya uang banyak, semua diambil aja. Bahayanya nasabah nggak ngerti kan teman-teman ya,
Apa yang dia ambil? Akibatnya kalau dia kesulitan keuangan, apa yang dia korbankan? Polis yang dia nggak ngerti lagi. Nggak ngerti Pak, isinya apa? Terlalu banyak. Ya. Nah, saya mulai mengembangkan seperti ini. Ya. Menggunakan skrip dan brosur ya teman-teman ya. Nah, jadi saya pakai brosur. Kita memang sekarang fokus sekali hanya pada 3 program aja. Ya, nomor 1 income protection ya, asuransi penghasilan. Nomor 2 adalah cover hutang dan nomor 3 adalah warisan. Udah itu aja kita. Kalau ketemu sama calon nasabah baru, kita nggak ngomong lagi kesehatan, kita nggak ngomong Pak Ali ya, kasihan Pak Ali. Ya, mati hidup lagi. Lebih baik sekarang dia kita istirahatkan, ya. Atau bahkan dipanggilkan lagi. Ya, karena konsep Pak Ali itu kalau menurut saya, ya itu ya, memberikan pemahaman yang keliru. Ya, dan kita nggak bisa ambil resiko yang besar. Meninggal kan nggak ada Pak Ali ya. Pak Ali kan sampai kritis kan. Ya, itu kalau tekniknya saya dulu loh, saya nggak tahu teman-teman ya, barangkali ditambahin Pak Ali meninggal saya. Tapi kalau saya kan ya Pak Ali ya bulan ketiga, bulan keempat karena sakit kritis, ya kan, dokter minta 200 juta, Pak Ali baru nabung 3 bulan 6 juta ya, jual aset segala macam. Mindsetnya orang polisnya adalah polis kesehatan. Kita nggak bisa masukin tentang asuransi jiwa. Setidaknya saat itu saya nggak tahu caranya seperti apa. Ya, dan konsepnya menabung kan, benar ya? Karena ada banknya teman-teman ya, bank sama asuransi. Kan menabung, oh menabung. Ya, jadi sekarang Pak Ali udah saya kubur ya. Ya, silakan. Oke teman-teman, pakai skrip ya, saya biasa pakai skrip aja, jadi nggak kayak ini ya. Jadi kasih skrip buat yang di situ, udah ya. Jadi contohnya skripnya gini, ya Pak, kita punya 3 program baru dari Prudensial khusus untuk misalnya pengusaha seperti Bapak. Ya, Pak, kita ada program cover utang, asuransi penghasilan dan segala macam. Ya, Pak, kalau cover utang ini ya justru udah ada skripnya. Ya, jadi saya ngajarin sekarang pakai skrip. Ya, dan pakai brosur supaya agent-agent baru juga bisa melaksanakan. Saya mikirnya kayak gitu. Ya, ini nggak saya bawa, tadi sebenarnya saya bawa di tas tapi ketinggalan ya, brosur ketinggalan di Cirebon maksudnya. Ya. Penasaran ya? Ya. Enggak saya. Saya malu nanti kalau dilihat sama Pak Hadi ya. Itu prospek ragu kayak mana itu. Ya, tapi saya sederhana sekali Pak Hadi ya. Pemikiran saya adalah bagaimana pemahaman dan teknik dari agen-agen asuransi yang senior yang besar itu bisa dilakukan oleh agen-agen baru. Saya itu sebenarnya seperti itu ya, maka bikin pakai brosur-brosur ya. Oke teman-teman, saya sudah pakai namanya tabel uang pertanggungan ya, tabel UP ya. Jadi setelah bilang nih saya, kalau skrip di asuransi penghasilan, Pak, mengapa penghasilan perlu diasuransikan? Karena kalau hilang dampaknya akan sangat besar untuk keuangan keluarga ya. Atau gini, saya tulis ya teman-teman ya. Ada kalanya kita ngomong, tapi kalau sama orang yang visual kita nulis ya. Pak, ini saya punya program asuransi penghasilan ya. Ini adalah sebuah keluarga. Anak. Pak, yang paling berharga dari keluarga ini adalah apa? Ya, bukan asetnya, ya, tapi adalah namanya penghasilan. Karena kalau aset hilang, asal dia masih punya penghasilan, bisa beli lagi ya. Tapi kalau penghasilan hilang, ya, aset itu bisa dijual untuk hidup. Dan penghasilan ini Pak, itu bisa hilang. Itulah yang tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang, bahwa penghasilan itu bisa hilang. Pada saat apa? Meninggal ya. Saya masukkan konsep meninggal dulu sih biasanya. Ya, biar tak bingung. Ya. Nah Pak, konsep program kita sederhana sekali. Pada saat penghasilan hilang karena kecelakaan meninggal, tetap ada penghasilan untuk keluarga selama beberapa saat. Jadi Pak, kita melindungi sebuah penghasilan pakai namanya asuransi jiwa. Kan cuma gitu aja sih teman-teman prospeknya. Ya. Pak, berapa besar cover penghasilan atau asuransi jiwa yang dibutuhkan oleh setiap keluarga? Ya. Besar cover penghasilan. Ini saya belajar dari Pak Rin ya. Memang banyak metode, tapi saya pakai yang ini aja untuk sederhana. Minimal 5 kali penghasilan tahunan.
Jadi apa Pak gunanya? Pada saat penghasilan hilang karena tutup usia, keluarga ini bisa bertahan paling tidak 5 tahun tanpa mencari nafkah. Ya, jadi misalnya Pak, kalau Pak Budi, ya, Pak Ali sudah dikubur soalnya, ya, usia 40 tahun, punya penghasilan 15 juta per bulan. Ya, berarti setahunnya 180 juta per tahun. Berarti 5 tahunnya 900. Kita bulatkan ya, 1 miliar. Nah Pak, untuk seorang penghasilan 15 juta per bulan, kita perlu menyiapkan cover penghasilan atau dana jaga-jaga, dana darurat sebesar 1 miliar. Ya, nah, Pak, ini, ya, bagaimana Pak Budi menyiapkan uang 1 miliar? Ada 2 cara. Nomor 1, menabung sendiri ya. Untuk seorang yang penghasilannya 15 juta per bulan, katakanlah dia menyisihkan 1 juta per bulan, setahunnya terkumpul 12 juta. Untuk mencapai 1 miliar butuh waktu 100 tahun. Ya. Nah Pak, bagaimana yang terjadi kalau dia menabung sendiri ya? Lama sekali ya Pak ya untuk menyiapkan 1 miliar. Bagaimana kalau dana ini keburu dibutuhkan oleh keluarga, oleh anak-anak? Ya saya menyentuh asuransi jiwa selalu dari anak-anak, bukan istri. Karena pengalaman kalau menyentuh istri dipakai kawin lagi. Dan benar teman-teman, asuransi jiwa itu sudah untuk anak-anak, benar kan? Karena istri kan bisa kerja ya, dia bisa hidupi diri sendiri. Tapi ya nggak bisa kerja saja Pak. Ya jadi sentuh anak-anak ya. Pak, nah saya ada cara yang lebih murah dan lebih cepat untuk menyiapkan uang 1 miliar Pak. Namanya adalah polis asuransi. Ya, nah saya bisa juga langsung tunjukkan tabel uang pertanggungan. Ya, ada nggak ya? Nah, kayak gini teman-teman ya, ini bisa dibuat sendiri kok SKS-nya. Ya, saya pakai curi-curi cara bank. Ya, bank itu kan pakai tabel ini kan kalau masih kredit. Ya, kita tinggal pilih ya mau yang mana, ya kan? Nah, kita bisa tunjukkan teman-teman bahwa manfaat yang diberikan itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Itu penting sekali dalam menjual sebuah produk, terutama polis asuransi. Kalau polis asuransi itu gratis, kira-kira ada orang yang nolak kita nggak? Nggak usah bayar premi Pak, Bapak dapat asuransi jiwa 1 miliar. Ada ditolak nggak? Nggak ada nolak. Orang menolak karena harus bayar. Jadi ya, kita harus tunjukkan sama dia, ya ini ilmunya Pak Andoyo, bahwa manfaat yang diterima lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Contohnya Pak, Bapak usia 40, untuk menyiapkan dana pengganti penghasilan, dana darurat 1 miliar, ya, Bapak cukup bayar minimal 10 tahun sebesar 140 juta. Nggak harus nabung sampai 1 miliar. 140 juta aja boleh Pak dicicil 10 tahun. Ya boleh dicicil bulanan, besarnya cuma 1 juta per bulan. Dan manfaatnya dari program ini, bahkan pada waktu kita bayar premi baru 1 juta, dana ini sudah harus dibutuhkan karena penghasilan hilang. Keluarga Bapak diberikan 1 murah ya Pak ya. Gak usah nabung 1 miliar, keluarga Bapak udah dapat 1 miliar, hanya cukup minimal 10 tahun 140 juta. Minimal ya saya bilang ya, karena kita juga harus menghilangkan mindset sekarang 10 tahun 10 tahun. Boleh lanjut boleh ya. Nanti ada teknik khusus supaya dia mau lanjut juga setelah 10 tahun. Ya tapi kita ngomong gampang-gampangnya dulu kan. Ibarat saya punya motor Pak, di depan Anda ada motor nih teman-teman, harganya 12 juta. Bapak hari ini nggak usah bayar 12 juta, Pak bayarnya 1 juta aja. Anda boleh bawa pulang motor. Bapak mau ambil nggak motor ini? Ibu mau ambil nggak? Harganya 12 juta, itu nggak usah bayar 12 juta Bu, 1 juta aja. Mau diambil nggak motornya? Hanya orang yang dinosaurus saja yang nggak mau ya. Tapi banyak yang dinosaurus ya. Ya kan? Nah dari tabel ini saya biasa jelasin kayak gitu, karena kelihatan sekali ya teman-teman.
Gitu. Murahnya itu kelihatan sekali. Ya, bahkan 1 juta boleh dicicil tiap bulan misalnya gitu. Ya, itulah Pak, cara yang paling murah dan paling cepat ya, menyiapkan sebuah dana darurat untuk sebuah keluarga. Gak usah nabung 1